Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Baik, untuk pengertian persamaan kuadrat sendiri bisa kalian baca. Kemudian ini adalah bentuk umumnya, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Kemudian untuk penyelesaian persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat itu ada dua cara. Sebetulnya ada tiga, tapi yang kita bahas hanya dua. Yang pertama itu pemfaktoran, dan yang kedua adalah dengan rumus ABC. Untuk pemfaktoran, bentuk tabel ini berlaku untuk pertidaksamaan kuadrat juga ya. Jadi jika A-nya sama dengan 1, maka ini adalah caranya. Nanti saya akan jelaskan. Kalau A-nya lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1, ini. Dan jika C-nya 0 ini. Ya. Jadi nanti kalian lihat model persamaan atau pertidaksamaan kuadratnya yang mana. Nanti untuk cara pemfaktorannya kalian bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut. Untuk menyelesaikan contoh yang pertama, selesaikan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Berarti kan ini masuk ke persamaan kuadrat di tabel itu yang pertama ya. Maka dari itu, berarti cara penyelesaiannya adalah X plus P X plus Q sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya 6. Seperti yang tadi kita lihat, P dikali Q sama dengan C, dan P ditambah Q sama dengan B. Nah, C-nya di sini 6, B-nya min 5. Maka dari itu, sedemikian hingga kita harus mencoba angka-angka yang ketika dijumlahkan menghasilkan min 5 dan ketika dikalikan menghasilkan 6. Jadi kalian coba-coba angkanya berapa saja sih, kemudian plus minusnya dirubah sampai kita menemukan. Di sini ternyata hasilnya adalah min 2 dan min 3. Min 2 ditambah min 3 hasilnya adalah min 5. Min 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6. Sehingga di sini kita tulis X plus, ini kan P-nya min 2, X plus Q-nya adalah min 3. Sehingga X min 2 sama dengan 0, X1-nya adalah 2, karena sini min 2 pindah ruas. X min 3 sama dengan 0, sehingga X2-nya adalah plus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Sekarang bagaimana jika bentuk A-nya lebih dari 1? 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Ini ada pada model persamaan kuadrat yang nomor 2 ya, yang di tabel. Nah, untuk caranya ini dan nanti ini. Sehingga sekarang kita cari dulu. A sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 3. Oke, angka berapa saja yang ketika dikalikan P kali Q sama dengan A dikali C atau 6. P ditambah Q sama dengan 5. Ini kali ya. Ternyata setelah kita coba-coba didapatlah nilai P-nya 2 dan nilai Q-nya adalah 3. Sehingga kita ke sini 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Kita masukkan A-nya kan 2 ya. Nih. Berarti 2x plus 2, 2x plus Q-nya adalah 3 sama dengan 0 per 2, jangan lupa. Ini kita coret bisa, tapi dalam satu kesatuan, jadi cuman bukan 2x-nya aja, tapi 2x sama 2-nya dibagi 2. Jadi 2x dibagi 2 hasilnya x, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Yang ini tidak usah, karena ininya sudah dibagi dengan yang di sini. 2x plus 3 sama dengan 0. Jadi kita cari x plus 1 sama dengan 0, jadi x1-nya sama dengan, ini pindah ruas jadi min 1.
2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan min 3. Jadi x2 nya adalah min 3 dibagi 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 3 per 2. Ya, paham ya? Jadi pada intinya kalian harus mencari nilai P dan nilai Q yang memenuhi. Syaratnya apa? Di sini kita bisa lihat atau di tabel P dikali Q sama dengan A dikali C, P ditambah Q sama dengan B. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini? 6x kuadrat plus 2x sama dengan 0. Ini ada pada model persamaan kuadrat di tabel yang poin 3 ya. Oke, ini bentuknya. Sehingga misalkan 6x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Maka tinggal kita keluarkan x-nya. X dalam kurung 6x plus 12 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 selalu 0 ketika posisinya bentuknya seperti ini. Atau 6x plus 12 sama dengan 0. 6x sama dengan ini pindah ruas jadi min 12. X sama dengan min 12 dibagi 6 hasilnya min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0,2. Ya, itu adalah cara pemfaktoran. Sekarang kita masuk ke rumus ABC. Rumus ABC itu biasanya digunakan ketika dengan cara pemfaktoran tidak menemukan hasil yang bulat. Jadi misalkan susah gitu mencari perkalian, mencari angka yang dijumlahkan dan dikalikan dengan angka yang sama itu susah gitu. Ataupun misalkan perperan gitu dalam bentuk pecahan itu kan agak susah ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan cara yang kedua yaitu rumus ABC. Rumus ABC itu x1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus umum yang digunakan. Sehingga cara penyelesaiannya, misalkan kita ambil contoh soal nomor 1. Ini sama dengan contoh soal yang pemfaktoran ya, saya ambil. Karena di sini saya ingin membuktikan bahwa dengan cara pemfaktoran ataupun dengan cara rumus ABC, maka hasilnya itu tetap sama. A-nya 1, B-5, C 6. Maka kita substitusikan, ya kan? Kita substitusikan. Oke. Bisa didapat 5 plus minus akar 1 per 2. Nah, baru kita pecah. X1 sama dengan 5 plus 1 per 2, maka didapat 3. X2 nya 5 min 1 per 2, didapat 2. Jadi HP-nya adalah 3 per 2. Sama ya, seperti tadi dengan cara pemfaktoran. Hasilnya adalah 3,2 atau 2,3 juga nggak jadi masalah. Kemudian nomor 2. Selesaikan 2x plus 5x plus 3 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Ini kita substitusikan ke dalam rumus ABC-nya. Ya, ini akar 1 min 5 plus minus 1 per 4. Maka kita bagi 2. X1 dan X2. X1-nya misalkan plus min 5 plus 1 bagi 4. Min 4 per 4 hasilnya adalah min 1. X2 nya min 5 dikurang 1 per 4 sama dengan min 6 per 4 hasilnya min 3 per 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 3 per 2. Ini juga sama kan ya. Oke, jadi terbukti dengan cara apapun hasil akan tetap sama. Yang ini pun sama, 6x kuadrat plus 12x sama dengan 0. A6, B12, C0. Kita substitusikan sehingga didapat X1 min 12 plus 12 per 12, 0. X2 nya min 24 per 12 hasilnya min 2. Jadi HP nya 0, min 2. Ya, jadi di sini sudah kita buktikan bahwa dengan cara yang berbeda hasil akan tetap sama. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang berbeda, kalian mengerjakan soal dengan rumus ABC dengan pemfaktoran,
Berarti ada yang salah, entah itu di pemfaktorannya atau itu di rumus ABC-nya. Baik, kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan berderajat 2 dalam X. Bisa kita lihat di sini bentuk umumnya ya. Yang membedakan dengan persamaan kuadrat hanya tanda pertidaksamaan saja di sini. Penyelesaiannya kita lihat pemfaktoran. Oke, sama seperti persamaan kuadrat, ada dengan cara pemfaktoran dan rumus ABC. Untuk pemfaktorannya pun, tabel yang ada di persamaan kuadrat juga berlaku untuk di pertidaksamaan kuadrat. Oke, selesaikan X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 15. Nah, kita akan mencari nilai P dan Q ya. Dimana P dikali Q sama dengan C, dan P ditambah Q sama dengan B. C-nya di sini min 15, B-nya di sini 2. Sehingga sedemikian rupa kalian mencoba angka apa saja yang ketika dijumlahkan 2 dikalikan min 15. Di sini kita dapat 5 dikali min 3, hasilnya min 15, 5 ditambah min 3 hasilnya 2. Oke, sehingga X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. Di sini kan rumusnya X plus P, X plus Q. Jadi X plus P-nya adalah 5. X plus Q, Q-nya adalah min 3. X plus 5 sama dengan 0. Di sini kenapa kita tidak menggunakan lebih dari sesuai yang di soal? Kita menggunakan tanda persamaan umum dulu, yaitu sama dengan. Karena nanti tanda lebih darinya akan berpengaruh di sini. X plus 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 5. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Nah, perbedaan persamaan kuadrat dengan pertidaksamaan kuadrat, kalau persamaan kuadrat sampai sini selesai ya, sudah diketahui X1, X2-nya. Tapi pertidaksamaan kuadrat itu tidak, di sini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik garis. Nah, untuk membuat grafik garisnya pun ada langkahnya. Di sini kita tentukan dulu angka yang terkecil min 5 dan 3 yang sudah diketahui ya. Kemudian di sini kok Bu ada plus minus plus? Ya, itu adalah tanda yang selalu ada di grafik garis. Jadi selalu dimulai dengan plus. Plus, minus, plus, terus kalau di sini ada angka lagi berarti di sini minus lagi. Kalau di sini ada angka lagi berarti di sini plus. Jadi selalu plus minus plus minus plus minus. Ini gunanya untuk apa, Bu? Oke, Ibu jelaskan. Kita lihat di dalam soal. Di sini yang diinginkan adalah lebih dari ya. Ketika lebih dari, berarti yang diinginkan adalah nilai yang positif. Sebenarnya, kita melihat dari sini pun sudah bisa terjawab bahwa nanti grafik garisnya adalah yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, karena di sini udah plus, ini plus. Tapi agar kita yakin betul tidak sih? Nah, kita substitusikan saja angka yang salah. Gitu. Kenapa? Karena kan nanti kalau di sini salah sudah pasti di sini akan benar. Misal kita ambil angka yang salah. Di sini kan di antara min 5 sama 3 angka yang gampang itu 0 ya. Maka kita substitusikan 0, substitusikan ke sini. Ke persamaan awal. 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 min 15 lebih dari 0. 0 tambah 0, 0, 0 dikurang 15 min 15. Min 15 betul lebih dari 0? Salah. Ya kan? Karena min 15 itu lebih kecil dari 0. Maka ini kan salah. Nah, sehingga jawabannya adalah, kita cari lagi. Ini dia. Ini. Ya. Sudah pasti. Nah, biar kalian yakin, boleh kalian substitusikan lagi. Kita ambil angka setelah min 5 yaitu min 6. Kita ambil di sini angka setelah 3 yaitu 4. Ini adalah hasilnya ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 5 atau X lebih dari 3, di mana X elemen bilangan real. Jadi di sini pun harus kalian tentukan juga di sini supremum, maaf di sini
titik penuh atau titik kosong. Di sini udah pasti titik kosong karena tandanya pun adalah kurang, lebih dari ya yang di soal. Seperti itu. Ini catatannya bisa kalian baca ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Selesaikan 2x kuadrat plus 4x min 6 lebih dari sama dengan 0. Ini A-nya lebih atau A-nya tidak sama dengan 1 ya. Maka kita pakai berarti yang di tabel itu yang nomor 2. Oke. A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 6. Berarti kita mencari dulu nilai P dan Q. P dikali Q sama dengan A dikali C, yaitu min 12, karena 2 dikali min 6. P ditambah Q sama dengan B sama dengan 4. Nah, kita coba angka berapa saja yang ketika dijumlahkan dan dikalikan menghasilkan angka di sini. Ini nggak ada rumus baku. Ini tuh pure kita memainkan logika. Jadi kalian coba angka berapa saja. Didapat P-nya 6, Q-nya min 2. Sehingga di sini 2x kuadrat plus 4x min 6 kurang dari sama dengan 0. Tinggal kita masukkan. Di sini kan rumusnya seperti ini. AX plus P AX plus Q dibagi berapa? A. Nah, sehingga didapat ini ya. A-nya 2 kita ganti, P-nya 6. Kemudian di sini A-nya 2 lagi, kemudian Q-nya adalah min 2. Oke, seperti biasa Ibu bilang ini dicoret. 2x dibagi 2 hasilnya x, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini tetap 2x min 2. Baru kita keluarkan x-nya. Untuk mencari x1, x plus 3 sama dengan 0. Jadi di sini x-nya sama dengan min 3. Kemudian yang kedua, 2x min 2 sama dengan 0. 2x, 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 2. X sama dengan sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 hasilnya x, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga di sini kita buat grafik garis ya. Min 3, 1. Jangan lupa tanda. Plus, minus, plus. Oke. Kemudian kita lihat di soal. Yang diinginkan di soal ini kurang dari. Berarti kalau kurang dari itu adalah yang diinginkan nilai negatifnya. Bukan nilai negatif ini ya yang dimaksud ini ya, bukan. Tapi nilai di sini. Ini kan nilai yang negatif. Sebetulnya ini sudah ada jawabannya. Sudah pasti nanti akan ada di antara min 3 sampai 1. Sekarang kita cek ya. Kita substitusikan angka yang di antara min 3 sama 1 yang gampang adalah 0. Berarti 2 dikali 0 tambah 4 dikali 0 dikurang 6. Hasilnya adalah min 6 kurang dari sama dengan 0. Min 6 betul kan ya, kurang dari 0. Oke, kita gambar. Sehingga betul. Kemudian di sini titiknya sudah pasti penuh. Kenapa? Karena tandanya pun di sini adalah kurang dari sama dengan. Ya, atau boleh kalian pastikan dengan diuji min 3 kita substitusikan. Kemudian 1 juga disubstitusikan, maka hasilnya tetap benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x di mana min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, x elemen bilangan real. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan rumus ABC. Ini dia rumus ABC. Ibu ambil soal yang sama lagi dengan pemfaktoran tadi ya. Dengan cara pemfaktoran, dengan cara rumus ABC yang membedakan hanya di sininya saja, untuk menentukan grafik garisnya tetap sama seperti langkah pemfaktoran. Di sini bisa kita lihat A-nya 1, B2, C min 15. Maka kalian substitusikan ke rumus ABC. Rumus ABC-nya apa tadi? Min B plus minus akar dari 4AC dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per
2 dikali A. Nah, tinggal kita substitusikan. B-nya 2, oke. Ya kan? Di sini kenapa plus? Karena 4 dikali 1 4, 4 dikali min 15 min 60, kemudian dikalikan minus yang di sini. Oke, di sini didapat X1-nya min 2 plus 8 per 2 didapat 3, X2-nya dapat min 5. Ini untuk menentukan grafik garisnya sama ya, seperti pemfaktoran. Hasilnya sama. X kurang dari min 5, X lebih dari 3. Untuk yang nomor 2 pun sama. Langkah-langkahnya ya. Oke. Semoga kalian paham. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kita bahas di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.